Halo semuanya, selamat datang di Angelina Podcast. Di sini saya Angel dan kali ini saya kedatangan tamu yaitu saudari Hani. Dan kami akan berbicara tentang awal mula Mbak Hani itu mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Oke, Mbak Hani apa kabar? Baik. Mbak Hani kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Sekarang 20. Udah dewasa ya coy. Udah. Oke. Kalau boleh tahu juga Mbak Hani tuh kesibukan sehari-harinya apa sih? Sekarang sih ke kampus, terus nanti mungkin ada jalanin kayak ekstrakurikuler ya di kampus. Berarti ikut organisasi ya? Iya, organisasi. Organisasi. Itu organisasi yang di kampus tuh salah satunya apa ya, Mbak? Saya ikut culinary. Oh, culinary. Berarti Mbak Hani tuh bisa terbilang bisa masak ya? Bisa, kan aku cewek. Hebat. Hebat. Oh iya. Di sini aku boleh tanya gak? Mbak Hani itu mengakses atau mengenal teknologi itu sejak kapan sih? Mengenal teknologi itu mungkin dari kecil ya, untuk TV dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lebih spesifik teknologi yang aku gunakan sekarang HP, itu aku make dari SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2. SMP kelas 2. Mbak Hani kelas 2 SMP udah megang HP nih. Itu Mbak Hani menggunakan HP itu kayak gimana sih? Mengakses apa aja kelas 2 SMP itu? Ya, untuk ngerjain tugas, terus berkomunikasi dengan teman, ya yang pasti lebih gampang kan, nggak perlu SMS dan lain-lain. Karena kan udah megang HP itu udah lumayan udah Android ya di SMP kelas 2, jadi ya gampang untuk ngerjain tugas dan lain-lain, karena nggak perlu baca buku bertebal-tebal untuk ngerjain tugas, tinggal pencet aja apa yang kita mau nyari di Google. Berarti nggak usah ke perpus lagi kayak nyari-nyari di rak-rak gitu ya. Oke. Dan itu kan Mbak Haninya itu kan kelas 2 SMP ya baru pegang HP. Kok bisa sih orang tuanya tuh kayak lepasin atau biarin anaknya tuh megang HP itu kelas 2 SMP? Padahal itu kan udah terbilang umurnya tuh belum cukup dewasa untuk memegang handphone. Kalau di kotaku itu, Kak, jadi kalau di kotaku tuh SMP kelas 2 tuh malah udah ketinggalan banget megang HP, karena rata-rata tuh anak SD itu SD seumuranku tuh udah pada megang HP. Jadi di SMP kelas 2 itu juga aku dapet HP. Itu pun nggak kayak ya minta HP dong, mah minta HP dong, langsung dikasih gitu, enggak. Tapi kayak dikasih challenge buat naikin nilai, harus ranking. Misalnya kemarin itu aku di challenge harus ranking 1. Nah itu aku belajar mati-matian buat ngejar ranking itu, baru dikasih HP. Berarti ada hubungan timbal balik ya antara orang tua dan adik Hani. Oke. Terus perubahan terbesar Mbak Hani itu sejak kelas 2 SMP itu memegang handphone tuh apa sih? Perubahan terbesar dari segi positif ya, yang pasti naikin nilai, karena kan lebih gampang untuk mengakses segala macam tentang pelajaran. Terus lebih gampang berkomunikasi, kayak sama orang jauh itu bisa VC-an. Tapi kalau dalam segi negatifnya itu aku ada rasa males untuk berkegiatan gitu. Ada rasa males kayak aduh aku pengen tiktokan, atau kayak pengen main HP 24 jam. Atau kan kita bisa, sebelum mengenal HP kan kita bisa kayak berinteraksi di luar dengan orang-orang, ngobrol bareng atau segala macam. Tapi kalau udah ada HP ini kan kayak udahlah males untuk berinteraksi sama orang, kayak udah main HP aja, scroll TikTok. Terus negatifnya juga tuh kan, kita tuh kalau udah ada HP gitu, kita cepet tuh nyari orang-orang luar, kayak kayak berteman gitu ya. ya. Berteman dengan orang luar, tapi kayak jadi interaksi kita dengan orang dekat itu malah kayak makin renggang gitu nggak sih, Kak? Menurut Kakak bener gak? Kayak ada nggak kayak Kakak juga ngerasain kayak gitu? Iya, kan kita kebanyakan tuh punya teman online. Jadi kayak teman dekat kita kayak tetangga kita. Jadi kayak kita gak
nggak bisa berkomunikasi dengan baik juga. Iya, jadi kayak renggang gitu nggak sih, malah orang jauh mendekat, Orang orang yang dekat menjauh. Iya. Oke. Jadi informasi juga itu kadang juga membuat kita risih loh. Kayak contohnya itu hal-hal negatif yang Iya. seperti yang Adi Hani cerita. Terus ada berita-berita hoax yang kadang juga merusak mental dan pemikiran orang yang membacanya. Jadi informasi dan teknologi ini ada sisi positif dan ada sisi negatif juga ya. Oke. Mungkin Bahani juga kayak memanfaatkan teknologi seperti HP tadi itu udah bisa dibilang di sisi baik juga ada, namun juga ada juga di sisi yang negatif. Mungkin hanya itu aja yang Mbak Hani mau menceritakan di teman-teman gitu tentang bagaimana Mbak Hani mengenal awal itu teknologi informasinya itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, atau ada tambahan lain dari Mbak Hani? Ada. Apa? Jadi bijaklah dalam memakai teknologi, karena kan sekarang itu banyak ya yang tadi kayak Kak Angel bilang, ada hoax dan segala macam. Terus kadang-kadang tuh kan remaja sekarang tuh kayak bisa akses tentang hal-hal negatif. Itu tuh kayak gampang gitu kan, jadi Semacam pornografi ya, iya, gitu ya. jadi kayak mungkin sekarang itu kayak bijak-bijak, karena kayak nggak ada apa ya Kak, nggak ada apa sih feedback untuk diri kita untuk kebaikan gitu. Kalau kita tuh akses HP tuh dengan negatif, kayak nggak ada manfaatnya. Terus ya itu jauhin lah untuk hal-hal negatif, dan lebih bisa menyaring hal-hal yang kayak hoax. Itu pesan hoax itu kan sekarang banyak banget kan, terus kadang-kadang tuh gampang tersulut juga kan, kita kayak lagi ini politik dan segala macam, terus jadi kita kayak gampang bersuara padahal kan kita belum tahu tentu benarnya kan. Tidak. Jadi pintar-pintar dalam memakai teknologi. Nah, mungkin itu pesan dari Adi Hani buat kita semua. Jadi mungkin sekian dari kami berdua tentang pembahasan cara Mbak Hani itu mengakses teknologi informasi dan komunikasi, dan juga disarankan bagi teman-teman untuk menggunakan teknologi itu secara baik-baik, secara hal positif, dan juga menggunakan informasi juga itu secara cermat dan lebih memiliki manfaat yang lebih besar gitu, yang memiliki feedback untuk teman-teman yang menonton. Mungkin hanya itu aja dari kami berdua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.